Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Nomor induk mahasiswa 230302501031 dari kelas C angkatan 2023 dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang polemik tentang penggunaan tes sidik jari DMIT untuk mengukur bakat dan kecerdasan majemuk. Tes sidik jari yang dikenal sebagai DMIT telah muncul sebagai metode alternatif untuk mengukur bakat dan kecerdasan majemuk individu. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa pola sidik jari seseorang dapat mencerminkan kecenderungan bakat dan kemampuan intelektual yang spesifik. Pendukung DMIT berargumen bahwa analisis sidik jari dapat memberikan wawasan tentang potensi pendidikan dan karir seseorang, sehingga membantu orang tua dan pendidik dalam pengambilan keputusan. Tes sidik jari atau DMIT adalah metode yang mengklaim dapat mengukur bakat dan kecerdasan seseorang melalui analisis pola sidik jari. Berdasarkan teori bahwa pola sidik jari terbentuk selama perkembangan janin, DMIT berargumen bahwa variasi dalam pola tersebut dapat mencerminkan kecenderungan genetik terhadap berbagai jenis kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, matematik, musikal, dan lainnya. Proses tes biasanya melibatkan pengambilan sidik jari dan analisis yang dilakukan oleh perangkat lunak khusus. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk memberikan wawasan tentang potensi individu dalam berbagai bidang. Meskipun banyak yang mengklaim manfaatnya dalam membantu pengembangan pendidikan dan karir, keakuratan dan dasar ilmiah dari klaim ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Metode tes sidik jari DMIT semakin populer di dunia pendidikan dan karir, terutama di negara-negara Asia seperti Indonesia, India, dan Malaysia. Popularitasnya didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama, pendekatan individu. DMIT menawarkan pendekatan yang lebih personal dalam mengenali potensi siswa. Banyak orang tua dan pendidik tertarik pada cara ini untuk mengidentifikasi bakat anak secara lebih akurat. Yang kedua, konsultasi karir. Dalam konteks karir, DMIT digunakan oleh konsultan untuk membantu individu menemukan jalur karir yang sesuai dengan potensi mereka. Banyak perusahaan mulai menggunakan metode ini dalam proses rekrutmen dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, promosi melalui media. Penyebaran informasi melalui seminar, workshop, dan media sosial juga berkontribusi pada meningkatnya kesadaran dan penggunaan DMIT ini. Banyak penyedia jasa menawarkan tes ini sebagai alat untuk meningkatkan pengembangan diri. Yang keempat, pencarian alternatif pendidikan. Dengan semakin banyaknya orang tua yang mencari cara untuk mendukung pendidikan anak mereka, DMIT dilihat sebagai solusi alternatif untuk menemukan metode pengajaran yang tepat sesuai dengan bakat anak. Meskipun metode ini populer, penting untuk diingatkan bahwa kritik mengenai validitas ilmiah dan etika penggunaannya tetap ada, dan hal ini memerlukan perhatian dari pendidik dan orang tua. Berikut beberapa alasan pendukung penggunaan tes sidik jari DMIT dalam mengukur bakat dan kecerdasan majemuk. Yang pertama, kecepatan dan efisiensi. DMIT dapat memberikan hasil dalam waktu singkat. Proses pengambilan dan analisis sidik jari relatif cepat, memungkinkan orang tua dan pendidik untuk segera mendapatkan informasi tentang potensi anak tanpa memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, kemudahan untuk mengakses. Tes ini merupakan metode yang sederhana dan non-invasif. Pengambilan sidik jari tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja, menjadikannya mudah diakses oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, identifikasi potensi sejak dini. Salah satu klaim utama DMIT adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi bakat dan kecerdasan individu sejak usia dini. Dengan informasi ini, orang tua dapat lebih proaktif dalam memberikan dukungan pendidikan yang sesuai dan membantu anak mengembangkan minat dan bakat mereka. Yang keempat, pendekatan holistik. DMIT dianggap dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang berbagai jenis kecerdasan, termasuk aspek non-akademis seperti kecerdasan emosional dan sosial.
Ini membantu dalam pengembangan individu secara menyeluruh. Yang kelima, panduan untuk pengembangan diri. Hasil dari tes ini dapat memberikan arahan bagi anak dalam memilih aktivitas ekstrakurikuler dan jalur pendidikan yang lebih sesuai dengan potensi yang teridentifikasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan kesuksesan di masa depan. Yang keenam, dukungan untuk orang tua dan pendidik. DMIT dapat menjadi alat yang berguna bagi orang tua dan pendidik untuk memahami cara terbaik dalam mendukung pembelajaran anak, membantu mereka mengadaptasi metode pengajaran yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan individu. Berikut kritik ilmiah terhadap tes sidik jari DMIT. Yang pertama, kurangnya dasar ilmiah. Banyak peneliti menunjukkan bahwa DMIT tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Hubungan antara pola sidik jari dan kecerdasan masih menjadi subjek kontroversi, dan penelitian yang ada seringkali dianggap tidak konklusif atau tidak memadai. Yang kedua, validitas pengukuran. Ahli psikologi seperti Howard Gardner yang mengembangkan teori kecerdasan majemuk berpendapat bahwa kecerdasan adalah hasil interaksi kompleks antara faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman. Oleh karena itu, menggunakan pola sidik jari sebagai satu-satunya indikator untuk mengukur bakat dianggap menyederhanakan proses yang kompleks dan tidak mencakup semua aspek kecerdasan. Dan yang ketiga, potensi stereotipisasi. Kritik lainnya berasal dari kekhawatiran bahwa hasil DMIT dapat menyebabkan stereotipisasi terhadap anak. Mengategorikan individu berdasarkan hasil tes bisa mengabaikan perkembangan minat dan bakat mereka yang sebenarnya, serta mengurangi kesempatan eksplorasi di bidang lain. Dengan berbagai kritik ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa meskipun DMIT menarik, pendekatan yang lebih berbasis bukti dan holistik lebih disarankan dalam penilaian potensi dan kecerdasan individu. Sebagai kesimpulan, polemik mengenai penggunaan tes sidik jari DMIT untuk mengukur bakat dan kecerdasan menyebut mencerminkan ketegangan antara inovasi dalam pendekatan pendidikan dan kebutuhan akan dasar ilmiah yang kuat. Di satu sisi, DMIT menawarkan kecepatan, kemudahan, dan potensi untuk mengidentifikasi bakat anak sejak dini, yang menarik perhatian banyak orang tua dan pendidik. Namun, di sisi lain, kritik mengenai kurangnya validitas ilmiah, risiko stereotipisasi, dan penyederhanaan kompleksitas kecerdasan menunjukkan bahwa metode ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.